Shalom, saudara dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Abdi Saragi, dalam program Sambar Virtual, Sapaan Mimbar Firman Tuhan Allah GMI Syodadap. Saudara dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang pria yang datang kepada pendetanya dengan setengah berlari. Lalu dia dengan wajah yang menggembirakan, dia datang menghampiri pendetanya. Lalu pendetanya datang bertanya, "Ada apa, Pak? Kenapa Bapak begitu gembira kelihatannya?" Lalu si pria ini berkata, "Iya Pak Pendeta, saya baru dari dokter dan dokter mengatakan saya ini terkena tumor otak," katanya begitu. Lalu pendetanya bingung, dia bertanya, "Bapak divonis dokter tumor otak, tapi Bapak kenapa gembira?" Lalu pria ini bilang, "Saya gembira karena ternyata orang-orang selama ini salah, Pak Pendeta. Karena mereka selama ini bilang saya itu tidak punya otak. Tapi ternyata saya punya otak. Buktinya dokter bilang saya kena tumor otak." Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata di balik vonis penyakit yang deritanya, si pria ini masih melihat ada keuntungan dan dia mengucap syukur untuk itu. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal 5 ayat 20, Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita perlu tetap bersyukur atau mengucap syukur serta bersuka cita senantiasa? Saudara-saudara, padahal mungkin realita yang kita hadapi tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin saudara juga mengalami dikhianati, atau mungkin saudara mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersyukur kalau saat ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau sedang mengalami sakit penyakit yang begitu berat, saudara-saudara. Bahkan dalam benak kita mungkin saudara-saudara engkau berpikir kalau ada orang-orang yang mengatakan atau memberikan penghiburan, maka kita akan anggap hal tersebut hanyalah nasihat klise ataupun formalitas belaka. Saudara-saudara, ada satu kisah dalam Alkitab, yaitu kisah Ayub. Saudara perhatikan, Ayub itu orang kaya, dia luar biasa sekali, memiliki harta yang melimpah, saudara. Tapi kemudian secara mendadak dia ditimpa pencobaan yang beruntun, saudara. Dia kehilangan segalanya, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya yang diharapkan merupakan penolong untuk mendukung dia malah menjadi perongrong. Saudara-saudara, tapi apakah Ayub berpaling dari Allah? Sekali-sekali tidak, saudara-saudara. Dia tidak berpaling dari Allah. Malah dengan lantang Ayub memuji dan memuliakan Allah, serta dia mengucap syukur atas segalanya, karena dia tahu bahwa semua apa yang dia miliki itu bersumber dari Allah. Saudara, ayat 1 ayat 21 dikatakan, "Dengan telanjang itu keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya." Saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah kata Ayub. Saudara, Paulus juga dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Allah yang sama yang memberi kekuatan kepada Ayub, Allah yang sama yang memberi kekuatan kepada Paulus, adalah Allah yang sama. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya juga. Saudara-saudara, seperti sikap Ayub yang menempatkan Allah sebagai sumber segalanya, sehingga dia tidak pernah atau dia tidak perlu merasakan kehilangan meski semua yang dimilikinya di dunia ini raib, hilang, lenyap, binasa. Allah memberkati orang-orang yang tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita terus mengucap syukur dalam segala perkara yang kita hadapi. Tahun 2020 akan kita tinggalkan. Berbagai hal yang sudah Tuhan izinkan kita alami, baik suka maupun duka. Mari kita bersyukur di dalamnya. Dan kita siap menyambut besok, tahun yang baru, tahun 2021, dengan mengucap syukur. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Pendeta Abdi Saragi. Salam virtual.